Sobat Pelajar, bagaimana sekolah daring hari ini? Sebagai seorang pelajar, kita tentu memiliki kewajiban untuk belajar. Pandemi bukan alasan bagi kita untuk tidak belajar ya. Namun, pernah gak sih kalian merasa malas dan merasa bosan untuk belajar? Seakan-akan belajar merupakan hal yang paling menyebalkan dan membosankan. Salah satu masalah yang dihadapi pelajar adalah sulit untuk memahami materi pembelajaran. Banyak dari mereka yang bingung bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, yuk kita intip tips belajar efektif dan efisien oleh Ani, Bella, dan Citra berikut ini. Nah, itu dia, Bella. Tapi mengapa Bella terlihat murung ya? Bella, ada apa denganmu? Sepertinya Bella mendapatkan nilai yang jelek pada ulangan kemarin. Memangnya kamu tidak belajar, Bella? Ini enak sekali. La 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 la. Oh iya, apa? Ujian. Aku harus segera mengambil bukuku dan belajar. Dari minggu kemarin aku tidak pernah belajar. Aku harus mengebutnya saat ini juga. Tapi ini terlihat berat. Yang ini sulit sekali dipahami. Lama-lama aku jadi mengantuk. Belajar dengan menggunakan sistem kebut semalam memang sangat tidak efektif, teman-teman. Oleh karenanya, kita perlu mengatur waktu belajar sebanyak 3 jam dengan pembagian per setiap 1 jamnya ada waktu sebanyak 20 menit untuk kamu istirahat. Dan hal tersebut berlangsung setiap hari ya. Jadi tidak ada yang namanya belajar untuk ujian. Sekarang ubah itu menjadi ujian untuk belajar. Oh iya, rasanya belajar tidak terasa berat. Aku menikmati hal ini. Ups. Ya ampun, ini soal susah sekali. Apa? Harus dikumpulkan sebentar lagi. Aduh, aku harus cepat mengerjakannya. Bagaimana? Aku harus cepat. Masih ada banyak lagi tugas-tugas yang harus aku kerjakan. Waktunya bersamaan. Mana yang harus aku kerjakan duluan? Eits, halo Citra. Kamu tidak perlu bingung seperti itu. Aku punya tips untuk kamu bagaimana agar mengerjakan tugas terasa lebih ringan. Iya, tentu aku akan membantumu, Citra. Ini dia, aku akan memberimu ini sticky notes. Kemudian kamu perlu menuliskan list daftar tugas-tugasmu yang perlu kamu kerjakan beserta deadline-nya. Nah, setelah kamu menulisnya, sobek sticky note tersebut dan ambil jarum kemudian tempelkan pada papan belajarmu. Agar kamu dapat mengingatnya bahwa kamu memiliki tugas yang harus kamu kerjakan dan kamu selesaikan. Dengan demikian, kamu akan memiliki motivasi untuk mencoret setiap pekerjaan yang telah kamu selesaikan. Ini terasa seperti kamu memiliki tantangan untuk menyelesaikan list tugas kamu. Tentu sangat menyenangkan, bukan? Itu Ani. Tapi Ani kenapa ya? Hei. Dia kenapa? Sepertinya Ani rindu dengan teman-temannya. Pandemi ini memang membuat Ani tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman sekolahnya ya. Belajar pun tentunya akan menjadi flat-flat saja dan tidak ada interaksi. Tapi tenang Ani, aku punya ide menarik agar kamu bisa belajar bersama teman-teman dengan menarik. Sekarang, coba ambil laptopmu dan buka Kamus Space. Ajak temanmu untuk belajar bersama-sama dengan lebih menarik. Nah, coba lihat ekspresi Ani saat ini. Terlihat lebih senang kan? Nah, metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar kelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Alarm telah berbunyi. Itu tandanya hari sudah pagi. Ya,
inilah waktu terbaik otak untuk belajar, baik mempelajari materi baru maupun mengulang pelajaran. Apalagi kalau ada jadwal ujian di hari itu. Memori jangka pendek otak kita sedang berada di masa keemasannya. Lancar deh. Ani terlihat bersemangat sekali untuk belajar ya. Apa yang dia keluarkan? Wah, keren sekali. Dia terlihat semangat sekali untuk belajar ya. Ani, kamu butuh suasana belajar baru agar belajar tidak terasa membosankan. Ya, cukup dengan satu ketukan jari. Wow. Nah, sekarang kamu bisa menikmati alam dengan belajar. Hey, itu Citra. Tapi nampaknya Citra sedang kebingungan. Mungkin dia butuh suasana belajar baru. Dia harus menyesuaikan dengan metode yang dia sukai. Benar sekali, dia suka musik. Bagaimana kalau belajar dengan mendengarkan musik? Ide yang bagus. Oh iya teman-teman, pernah gak sih kalian mendengarkan tentang podcast pendidikan? Itu berisikan audio penjelasan yang bisa menambah pengetahuan kita loh. Bahkan kita bisa mendengarkannya dengan melakukan aktivitas lain, sehingga belajar kita menjadi lebih efektif dan efisien tentunya. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat nyaman, misalnya di taman. Dan tidak mungkin kan belajar pada suasana yang hiruk pikuk. Oleh sebab itu, ciptakan suasana dan kondisi belajar yang nyaman sesuai diri kamu. Tips belajar efektif dan efisien selanjutnya, ya, seperti yang dilakukan oleh Bella. Dia memberikan warna-warna yang menarik pada pokok-pokok pembelajaran. Ani juga membuat sebuah mind mapping atau peta konsep dengan memberikan warna-warna serta gambar-gambar. Dengan tips tersebut, maka akan lebih mudah untuk kita mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut.